Suara Network. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mega Suara dan juga kawan Kota Perak yang ada di 7 kota. Selamat pagi untuk Anda yang ada di Jabodetabek. Selamat pagi untuk Anda yang ada di Provinsi Banten, tepatnya di Kota Serang. Kemudian apa kabar juga untuk teman-teman yang ada di Sukabumi. Halo, apa kabar untuk yang di Indramayu dan Kuningan. Kemudian juga yang ada di Kulon Progo. Dan tentunya di 94,6 Radio Kota Perak, Yogyakarta. Hari ini hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 dan seperti biasa Info Gunadarma kembali hadir dari mulai pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini ada narasumber yang sudah terhubung di ujung telepon. Beliau ini adalah Kepala Bagian Registrasi dan Pelaporan Data Akademik Universitas Gunadarma. Ada Bapak Dr. Aris Muslim Eskom MM. Selamat pagi Pak Aris. Selamat pagi Pak Alvin. Kemana aja? Ruangan Pak Alvin kosong tuh, saya jadi serem dah. Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Pak? Lagi sibuk ngapain ya? Ini lagi sibuk jawabin Pak Alvin. Kemarin saya lihat DP ininya sama bule-bule cantik. Itu acara apa Pak? Dengan bule-bule cantik itu dari Borgon apa dari Uzbek itu Pak? Borgon itu Pak. Oh, dari Borgon. Oke. Kalau kami sekolah di sana setiap tahun itu ada joint researcher. Jadi periset yang muda gitu, periset muda lah. Menjelaskan tentang risetnya selama 1 tahun itu. Oke, joint research di bidang apa waktu itu Pak? Waktu itu risetnya tentang database, sistem informasi, database, big data, sama web processing. Gitu. Web processing. Nah, Pak Aris ini kan lagi sibuk ngurusin yang namanya data dan data ya. Apalagi sekarang lagi registrasi hasil. Mahasiswa baru. Betul, mahasiswa baru. Nah, kalau di masa pandemi ini seperti apa nih kegiatan ini Pak? Kalau yang seperti kondisi pandemi sekarang ini, kan semuanya hampir kegiatan kita tergantikan dengan online ya. Betul, dengan data yang bersifat digital gitu kan. Sehingga semua pertemuan yang dilakukan dengan tatap muka kita rubah menjadi bentuk daring, bentuk online. Begitu juga dengan kondisi penerimaan mahasiswa baru kita sekarang. Oke. Sebenarnya kan kita buka penerimaan mahasiswa baru itu dari awal Maret, akhir Februari 2019. Oke. Itu jadi ada sempat juga tuh teman-teman calon mahasiswa, teman-teman SMA waktu itu mendaftar dengan proses datang tatap muka. Tapi setelah tanggal 20 Maret dengan kondisi Depok waktu itu ada pemicu ada yang positif waktu itu awalnya kan pasien nomor 1 sampai 3 itu, sehingga langsung kami diminta untuk melakukan proses apapun kegiatan akademiknya melalui sistem online atau daring, sehingga semuanya tuh terkena. Oke. Baik perkuliahan maupun penerimaan mahasiswa baru. Pada saat bulan Maret itu masih dalam ada kegiatan perkuliahan nggak Pak? Waktu itu sudah selesai semester ganjil, kita masuk semester genap tuh. Oke. Terus kan kita udah buka pendaftaran mahasiswa baru juga. Yeah. Jadi kan udah semester genap udah mulai kita buka pendaftaran mahasiswa baru. Tapi itulah memang kondisi tidak memungkinkan, tiba-tiba ada serbuan
virus COVID ini, ya sudah kami sempat tiga kali tatap muka untuk perkuliahan. Dan untuk penerimaan mahasiswa baru itu sempat 3 minggu melakukan tatap muka gitu. Kemarin saya ikutin acara ini Pak, PPS PPT, pengenalan program studi dan juga pengenalan program perguruan tinggi di Gunadarma. Ada banyak pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa baru yang sudah mendaftarkan di Universitas Gunadarma. Bagaimana dengan tahun ajaran 2020-2021? Apakah masih tetap daring? Kemudian prosesnya seperti apa dan lain sebagainya. Gimana nih Pak Aris? Nah, jadi untuk teman-teman mahasiswa baru saat ini gitu, proses nanti perkuliahan di semester ganjil, kami menyebutnya PTA, permulaan tahun ajaran 2020-2021, sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Mas Menteri dan oleh Sekjennya, Pak Ainun Naim. Kita diminta masih untuk melakukan proses daring. Tetapi Pak, ada beberapa pekerjaan, kegiatan, atau mata kuliah yang memang tidak bisa dilakukan daring, seperti praktikum. Nah, itu diperbolehkan. Oh, diperbolehkan? Diperbolehkan sama pemerintah, sama Kemendikbud. Tetapi kita diminta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah, ini kan yang tadi Pak Aris bilang. Kalau misalnya di kampus perguruan tinggi kan banyak kegiatan-kegiatan Pak. Misalnya adalah seminar, biasanya hampir tiap hari atau tiap bulan, bahkan tiap minggu gitu kan. Kemudian ada juga laboratorium, kemudian juga ada sidang tertutup dan terbuka. Bagaimana itu Pak? Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kondisinya kalau sidang kan bukan sesuatu, walaupun itu urgent ya, tapi bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan dengan proses daring, sehingga itu bisa dilakukan dengan daring. Terus perkuliahan, tatap muka, adik-adik nanti yang mahasiswa baru, tatap mukanya, ini masih kita gantikan dengan proses daring. Kami menyebutnya sebagai virtual class. Nah, terus kalau ada praktikum misalnya nih, kalau praktikum teknik mesin, dia harus touch dengan mesin tertentu yang nggak mungkin mesinnya dibawa ke rumah dia gitu kan. Atau mesinnya itu di video, buka mesinnya begini kan, orang yang seperti teknik itu dia harus touch ya. Gitu. Atau teman-teman FK juga mungkin juga gitu kan. Nah, pemerintah membuka ruang itu. Nah, kalau yang seminar itu Pak? Seminar sama Pak. Seminar pemerintah tetap minta sebaiknya sampai, kalau ini yang mudah-mudahan kita berdoa lah, Desember ini selesai atau November selesai, terus terjadi new normal itu, kebiasaan baru itu, sehingga di akhir Desember selesai, pemerintah melihat kondisinya bagus, sehingga kita bisa tatap muka lagi. Jadi selama ini kalau selama pandemi ditiadakan atau gimana Pak seminar itu? Tetap Pak, dirubah menjadi metodenya webinar itu. Oh, webinar itu ya? Ya, jadi seminar-seminar. Terus pembelajaran juga, maksudnya pembelajaran untuk pembekalan, kursus, kita juga lakukan melalui daring. Jadi menurut saya teman-teman mahasiswa baru, insya Allah Anda tidak salah masuk sini, karena kami yang berbasis IT, teknologi informasi, sudah mempersiapkan kondisi-kondisi itu, sehingga kita mengharapkan teman-teman itu tetap enjoy kuliah, dapat sesuatu yang memang mereka harapkan dari kuliahnya. Tapi memang harus diakui Pak, kami juga dosen rasanya agak berbeda gitu. Antara mengajar dengan metode daring atau mengajar dengan metode tatap muka. Kan kalau tatap muka kita bisa ngelihat wajah si mahasiswa juga bisa ngelihat, walaupun video bisa ngelihat keduanya Pak, tapi ada ada rasa lah, bukan rasa lain gitu ya. Ada rasa nih dia ngerti, saya sampaikan dan seterusnya. Gitu, Oke, iya. Jadi semuanya pada kangen sama Pak Aris Muslim nih gitu ya. Tapi kalau kangen sama Pak Aris Muslim bisa ketemu di masjid lah, gitu ya. Amin. Pak Aris, nanti kita lanjut ya Pak ya, kita break dulu Pak. Baik Pak. Oke, baik. Sahabat Mega Suara dan juga kawan Kota Perak, kita break dulu karena kita punya beberapa informasi untuk Anda di kesempatan hari ini.
Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Kita kembali di Info Gunadarma, tentunya bersama Universitas Gunadarma. Sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat dan masih disiarkan di 7 stasiun radio Mega Suara Network dan juga Radio Kawan Kota Perak, Yogyakarta. Dan narasumber kita masih tetap bersama Pak Aris Muslim. Beliau ini adalah Kepala Bagian Registrasi dan Pelaporan Data Akademik Universitas Gunadarma. Pak Aris. Yap. Tadi kita udah ngebahas tentang webinar, kemudian praktikum, kemudian yang lain sebagainya. Nah, kalau pendaftaran mahasiswa baru ini kan masih dibuka ya Pak ya? Masih Pak. Oke, gimana nih prosesnya nih Pak secara selama pandemi ini? Jadi kan pada waktu saya bilang tadi di Februari akhir tuh minggu kedua, kita udah buka tuh ya Pak. Iya. Kita kan settingnya tatap muka, normal gitu ya. Calon mahasiswa datang dan seterusnya. Terus ada penjelasan di situ. Tapi setelah tanggal 18 itu dengan kondisi yang memaksa kita tidak boleh melakukan tatap muka. Tidak boleh langsung bertemu sehingga merubahlah skema. Sebenarnya sudah ada tapi belum semasif pada waktu yang sekarang ini pendaftaran mahasiswa barunya. Berubah menjadi online atau daring. Sehingga calon mahasiswa itu harus bagaimana nih, apa yang mereka lakukan, kan gitu ya Pak. Okay. Merubah kebiasaan yang bertatap muka dengan melakukan pendaftaran dan semua seleksinya dilakukan dalam posisi daring. Oke. Nah, ini yang sebenarnya harus di awal pasti ada gagap teknologi lah. Banyak orang, kan saya harus gini dan seterusnya gitu. Apakah ini bisa dipercaya dan seterusnya ya Pak? Alhamdulillah kami waktu itu butuh 1 minggu itu Pak untuk meyakinkan bahwa ini sudah pasti Anda tidak perlu ragu lagi. Pada waktu sudah settle itu 1 minggu, kami sebenarnya memang jalurnya waktu yang luring itu, yang tatap muka, sudah ada Pak, ada jalur penerimaan yang reguler, mahasiswa datang gitu tes, ada yang melalui tryout, ada yang melalui PMDK, ya Pak. Nah, semua itu harus dirubah ke dalam bentuk daring. Berubahlah itu Pak posisi itu. Nah, akhirnya calon mahasiswa itu kita perbolehkan dalam 2 jalur awalnya Pak. 2 jalur ya? 2 jalur, jalur yang reguler, gitu, dan jalur yang tryout. Semua dilakukan dengan daring. Apa yang kita jadikan basis untuk mereka diterima dalam satu prodi dan mendapatkan level atau apa istilahnya ya, level dia, dia levelnya baik sekali. Oh, grade-nya. Cukup grade-nya. Dia dapat grade-nya dari nilai apa nih? Kan kita harus tahu ya Pak, ada dasarnya. Sehingga si calon mahasiswa juga, oh iya nih dasarnya ini. Nah dasarnya itu data nilai tryout mereka, ini yang jalur tryout, dan data dari rapat mereka. Gitu. Nah, terus kita tambahkan tuh Pak, data yang dari tryout itu, udah sekalian kita masukkan juga nilai rapat mereka. Sehingga mungkin, kan kalau tryout sesaat ya Pak, orang ujian sesaat, mungkin nilainya kurang bagus, bisa kita combine dengan nilai rapotnya. Jadi kami buat teman-teman calon mahasiswa baru, kami sudah benar-benar mengakomodir mungkin dengan kondisi yang tes dia kurang bagus, tapi nilai rapotnya bagus. Nah itu kami kami formulasikan untuk menentukan grade si mahasiswa. Sehingga calon mahasiswa itu tidak merasa terzolimi lah. Bahwa kalau misalnya, kan saya lagi sakit Pak waktu itu ujiannya sehingga jelek. Padahal nilai rapot saya bagus. Nah kami buka itu Pak. Itu artinya Pak, yang tryout, kemudian PMDK, kemudian ada lagi yang misalnya reguler itu tidak berlaku atau bagaimana nih Pak?
Tetap berlaku ya. Jalur itu ada, tapi kita semua prosesnya menjadi daring, menjadi online. Gitu. Si mahasiswa dimanapun mereka berada, di rumahnya, di kampungnya, gitu. Selama ada jalur internet, terus mereka buka pendaftaran gunadharma.ac.id, sudah mereka bisa isi. Oke. Gitu, berarti kalau grade-grade-nya masih berlaku nggak? Kalau kemarin pada saat sebelum pandemi ada grade AA, ada grade A, grade B kalau nggak salah ya Pak ya? Masih Pak, masih. AA itu kan istimewa ya. Yang A itu baik, sangat baik, yang B itu baik. Nah, itu tetap kita pertahankan Pak. Itu dari seleksinya dari nilai rapot tadi mungkin ya Pak ya? Dari nilai, kalau dia yang jalurnya tryout, itu ada nilai tryout kan Pak. Kita datang ke sekolah-sekolah, kita bikin tryout untuk dulu UN. Oh iya. Tiba-tiba UN sama Mas Menterinya digantikan lah gitu ya. Akhirnya kita tidak punya data kan? Iya betul. Kita ada nilai tryout yang sama persis dengan UN yang kita sampaikan. Nah, data itu kita combine dengan data rapot si mahasiswa, calon mahasiswa. Kalau yang reguler, dia bisa jadi nggak ada nilainya tuh Pak, nggak ada nilai tesnya, tapi cukup melampirkan nilai rapotnya. Dan nilai rapotnya itu mereka isi sendiri Pak. Oke. Berdasarkan rapot yang mereka punya. Nanti kan kadang-kadang orang tanya, wah ini bisa aja dia ngisi sembarangan. Nah, inilah bedanya Pak. Kami membuat sistem online ini dengan kepercayaan kepada orang yang akan mengisi. Bahwa mereka jujur dan bertanggung jawab. Sehingga nanti kalau ada memang kita lihat, pada waktu kita verifikasi nih ya Pak, wah ini nggak mungkin, masa nilainya 10 semua atau 10 sama 9 gitu kan. Nah, itu yang kita lihat. Mana? Makanya kita minta upload file dari rapot mereka. Itu Pak Pak Alvin. Oke. Pak, kalau syarat-syarat lain kan biasanya harus fotokopi ijazah misalnya, kemudian foto pokoknya syarat-syarat kesehatan gitu dan lain sebagainya, itu masih tetap diberlakukan nggak pada saat pandemi ini? Alvin, kalau dulu bawanya tuh bawa setumpukan tuh. Yang udah dilegalisir bawa datang, bawa map gitu kan, kayak orang nyari kerja kan. Nah, sekarang kita rubah semua itu. Yang tadinya hard copy, di scan, kita minta scan, mereka simpan, mereka namakan nanti misalnya KTP. Sekarang harus tuh Pak KTP. KTP ya? KTP-nya tapi yang iKTP ya Pak. Karena kalau yang masih pakai yang lama, bentuk lama, itu kadang-kadang nomornya nggak dipercaya Pak. Oke. Karena kalau iKTP itu sudah elektronik dan satu basis data. Iya betul. Dan alhamdulillah kami sudah kerjasama tuh Pak dengan Dinas Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Oh, dalam rangka. Jadi saya bisa misalnya lihat KTP Pak Alvin. Pak Alvin bilang nih belum menikah. Pak saya udah menikah, wah nggak bisa nih. Itu misalnya. Belum menikah 2 kali Pak. Jadi teman-teman calon mahasiswa itu mengisinya dengan nomor iKTP Pak. Oke. Kedua juga KK. Karena di situ kita akan ngecek nama ibu kandung. Oke. Pak, ini kan banyak kemarin juga di pada saat PPS-PPT juga banyak banyak yang bertanya. Ada yang sudah masuk ke jurusan ini. Nah, sebenarnya kalau di Gunadarma itu ada berapa program studi dan ada berapa fakultas sih Pak? Kalau program studi totalnya ada 42. 42. Tapi kalau ini kan pendaftaran mahasiswa barunya levelnya D3 dan S1 ya Pak. Oke. Nah, untuk prodi D3 dan S1 itu ada 23. Gitu. Oke. Jurusannya Pak yang paling ini? Itu ada S1, ini yang fakultas Filkom dan TI Fikti. Itu ada S1 SK, sistem komputer, ada S1 sistem informasi. Terus fakultas teknologi industri, ada S1 TI. Nah ini nih, ininya nih yang menjadi icon lah. Gitu ya, Pak. Betul. Oke. Kalau akreditasinya Pak dari fakultas dan program studi itu sendiri? Kalau institusi kan A ya Pak. Nah, kalau yang
yang tadi saya sebutkan nih Pak ya, Fakultas Fikti, S1 SI, S1 SK, A dua-duanya. Terus Fakultas Teknik Industri, S1 TI A, S1 Elektro A, S1 Teknik Mesin A, S1 Teknik Industri A. Terus kemudian Fakultas Sastra, ada Sastra Inggris dan Sastra Tiongkok. Sastra Inggrisnya A, Sastra Tiongkoknya B. Terus kemudian ada ada jurusan pariwisata. Pariwisatanya B, baru angkatan keempat. Ini baru lulus nih Pak, angkatan pertamanya kemarin. Pecah telur. Pecah telur. Terus ada psikologinya A. Ada S1 ilmu komunikasi, komunikasi akreditasinya A. Yang D3 semuanya A. Jadi kalau yang untuk untuk S1 hanya prodi baru yang akreditasinya B. Kalau prodi yang lama, prodi barunya itu ada 6. Ada 6. Oke. Gitu. Kalau kedokteran gimana Pak? Kalau kedokteran, kan kita baru 2 angkatan nih Pak. Ini adalah angkatan yang ketiga. Angkatan 3, kita buka 2018, kita dapat SK pembukaan itu Maret 2018. Terus kita buka angkatan 2018 di bulan Juli, Agustus, September kita mulai perkuliahan. Sekarang ada angkatan 19 dan ini adalah angkatan ketiga. Kalau ditanya akreditasinya sekarang sedang proses. Oke. Ini sudah sampai dengan proses asesmen kecukupan. Nanti tinggal asesmen lapangan visitasi. Konon kabarnya ada syarat-syarat khusus untuk masuk ke Fakultas Kedokteran ya Pak ya? Dibandingkan dengan yang lain gitu ya? Harus IPA, tidak boleh buta warna, terus dia sehat. Oke. Baik, Pak Aris, nanti kita lanjut lagi, Pak. Siap. Oke, tentang beasiswa, siap-siap nih beasiswa ya. Ya, terima kasih. Oke, baik sahabat Mega Suara dan kawan Kota Perak, kita break dulu, kita lanjut bincang-bincang kita di kesempatan hari ini masih bersama Bapak Dr. Aris Muslim dari Universitas Gunadarma. Jangan kemana-mana, info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di info Gunadarma. Terima kasih Anda masih mendengarkan info Gunadarma, tentunya bersama Universitas Gunadarma Coloring the Global Future. Masih bersama Bapak Aris Muslim. Pak Aris Muslim. Iya Pak. Ini yang menarik nih tentang beasiswa. Tadi di pendaftaran juga ternyata sudah dibuka yang namanya beasiswa atau grade AA, grade A, dan grade B. Nah, kalau udah jadi mahasiswa Gunadarma, ada kesempatankah untuk mendapatkan beasiswa? Saya mau jawab dari awal dulu nih Pak Alvin. Oke, siap. Yang bisa didapat oleh calon mahasiswa baru. Nah, beasiswa yang bisa didapat oleh calon mahasiswa baru, satu yang dari pemerintah dulu ya Pak. Dari pemerintah. Dari pemerintah ada KIP kuliah. Ada KIP kuliah tuh Pak. KIP kuliah. Kita daftar KIP kuliah itu dulu bidik misi. Oh, bidik misi. Ya, itu satu ya Pak. Yang sekarang mereka sedang gelontorkan. Yang kedua ada bantuan UKT nanti. Ada digelontorkan lagi oleh pemerintah. Nah, untuk yang lain, pemerintah DKI itu banyak tuh Pak dari pemerintah DKI. Itu jatah kami kebetulan karena memang grade institusi kami A gitu ya. Terus kemudian dilihat jumlah mahasiswa keseluruhannya 40.000 gitu. Nah, kami dalam satu semester itu saya lupa nama itunya itu Pak. Nama beasiswanya. Kita dapat sekitar 50 sampai 200 orang. Oh, yang LL Dikti itu bukan Pak? Bukan Pak, lain lagi. Oh, yang Kopertis. Yang LL Dikti itu tadi KIP kuliah. Oh, yang dari Kopertis itu ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Itu dari pihak pemerintah ya Pak. Terus dari institusi Gunadarma. Untuk adik-adik yang baru mau masuk, ada yang jalur tryout tadi. Oke. Nah, di jalur tryout itu kami menyebutnya beasiswa, pengurangan dari biaya mereka. Gitu, Pak. Kalau misalnya dia grade-nya AA yang istimewa, itu pengurangannya bisa sampai 30 sampai 35%, Pak. Bahkan ada yang 40%. Itu. Jadi misalnya Pak Alvin harus bayar 10 juta atau 15 juta. Dipotong 30%-nya kan 5 juta. Jadi Pak Alvin nanti bayarnya 10 juta.
Nah itu kita menyebutnya beasiswa tapi yang ada jalur tryout. Gitu. Oke. Terus kalau adik-adik mahasiswanya udah masuk, ada jalur akademik. Oke. Dan setiap semester akan kita berikan, Pak. Setiap semester akan kita berikan, mereka misalnya kita tentukan, biasanya kita umumkan pada saat wisuda. Oke. Semua jurusan tuh, semua prodi. Gitu. Nilai IPK-nya di atas 3,6 atau 3,5. Mereka tidak perlu bayar lagi, Pak. Itu SK rektor yang akan sampaikan ke mereka. Tidak perlu bayar lagi? Tidak perlu, Pak. Karena kami menganut pembayaran yang pada saat dibayarkan itu udah keseluruhan, baik praktikum, baik ujian, baik penunjang yang lainnya. Kecuali kalau anak itu ngulang ya Pak, kalau ngulang ya dia harus bayar lagi gitu kan. Oke. SKS-nya. Itu beasiswanya itu banyak, asal teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang calon mahasiswa ini, terus kalau lewat jalur ini saya akan dapat kesempatan beasiswa ini. Itu yang kadang-kadang teman-teman calon mahasiswa itu, udahlah, nggak seberapa. Ya. Kalau saat ini kan Pak, potongan 30% dari jumlahnya kan besar. Betul. Pak, kalau misalnya kemarin kan ngobrol-ngobrol juga nih sama teman-teman dari bidang kemahasiswaan. Ternyata kan ada juga mereka yang prestasi-prestasi yang nasional, ada daerah nasional, kemudian bahkan internasional. Kalau itu ada perhatian khusus juga nggak Pak? Misalnya dari seni, budaya, olahraga atau yang lain-lainnya gitu Pak? Kalau itu setahu saya, gitu ya, teman-teman yang dari bidang kegiatan nanti diusulkan tuh Pak sama teman-teman kemahasiswaan. Oke. Oh, usulan dari kemahasiswaan ya Pak ya? Ya. Atau kan di kemahasiswaan itu ada pengelolaan beasiswa Pak. Mereka juga tuh. Mereka bisa masukkan ke KIP kuliah, terus ke SPP UKT atau bantuan yang dari pemerintah daerah. Jadi teman-teman mahasiswa yang berprestasi itu diarahkan ke sana. Atau ini lagi Pak, yang ini nih yang kadang-kadang nggak ditangkap sama teman-teman mahasiswa nih. Mereka melakukan penelitian, ikut PKM, gitu Pak, penelitian kegiatan mahasiswa itu. Nanti mereka dapat tuh Pak, bisa maksimal 50 juta. Rata-rata dapatnya antara 30 sampai 45. PKM itu apa Pak? PKM itu kegiatan mahasiswa, gitu, kayak penelitian kegiatan mahasiswa. Nanti ada pembimbing dari dosennya. Nah itu murni di kami, itu diserahkan seluruh dananya kepada mahasiswa. Waduh. Iya, jadi misalnya turun 40 juta, udah dikasih misalnya mereka bertiga, ya udah tuh, silakan Anda kelola, silakan Anda penuhi apa yang sudah dijanjikan, misalnya nanti keluarannya jadi sebuah alat, terus jadi sebuah metode, jadi sebuah algoritma, itu yang disampaikan. Dan itu bisa jadi pekerjaan mereka juga. Kan kita ada PI, ada skripsi ya Pak. Itu bisa sebagai pengganti skripsi mereka. Itu yang kadang-kadang miss di teman-teman mahasiswa yang sudah jadi mahasiswa ya. Jadi adik-adik yang mau masuk di sini, begitu banyak kesempatan Anda meraih beasiswa. Tergantung bagaimana Anda memanfaatkan, meletakkan diri Anda pada waktu sudah menjadi mahasiswa. Oke. Nah ini Pak, ini kan banyak juga nih Gunadarma ini kerjasama seperti yang tadi Pak Aris juga sudah kerjasama dengan Borgon gitu kan, dengan mahasiswa, dengan kampusnya. Nah kalau secara global apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Universitas Gunadarma? Hubungannya adalah tentang hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di dunia gitu. Nah ini dia Pak, kan memang pemerintah mendorong ya kerjasama dilakukan dengan perguruan tinggi di luar negeri gitu ya. Nah, sebenarnya ini banyak juga Pak beasiswanya. Beasiswa yang diberikan oleh yayasan, yang diberikan oleh perguruan tinggi Gunadarma. Ada misalnya Bapak sudah lulus nih S1-nya. Terus bagus dilihat, dia mau jadi dosen di Gunadarma. Oke, mau lanjutkan. Dia dikasih beasiswa untuk melanjutkan S2. Misalnya, saya mau di luar Pak. Oke, silakan. Sambil kita carikan skema yang lain. Oke. Gitu. Nah, terus
kalau gitu, bahkan kalau di sini, di kami, itu wajib, dosen itu wajib menyelesaikan S3. Wajib ya? Wajib. Oh. Karena kalau dulu kan standarnya dosen itu S2. Nah, mungkin di 2025, waktu itu di Renstra-nya Kemendikbud, dulu Kemendiknas, itu mereka harus dosen itu sudah mempunyai pendidikan minimal S3. Minimal ya Pak ya? Dharma tuh udah ngedorong-dorong tuh. Bahkan ada yang nggak mau Pak. Kenapa Pak? Katanya susah lah nanti. Sibuk ya. Nah, makanya adik-adik yang ini, yang mau masuk nih, kesempatan Anda beasiswanya banyak, terus kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, sangat disupport oleh perguruan tinggi, oleh Gunadarma. Dan yang satu lagi nih Pak, apa tuh, Pak? Kita punya prodi baru, yang tadi, ada 8 prodi baru, kecuali kedokteran, itu kita kasih beasiswa full, penuh beasiswa pendidikannya. Khusus untuk prodi yang dari baru itu ya? Pertama masuk, bayaran semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu semuanya kita bebasin. Praktikumnya, segala macam. Oke, 100% berarti Pak ya? 100%. Tapi beasiswa pendidikan ya Pak? Iya, betul. Kalau living cost-nya yang tetap mahasiswanya. Ya iyalah. Dan kalau dibilang, wah harusnya ada living cost-nya. Iya. Kami dari awal sudah bilang bahwa ini adalah beasiswa pendidikan. Oke. Bukan sarapannya, makan siangnya enggak ya Pak ya? Itu khusus buat Pak Aris tuh mah. Pak Aris, yang terakhir. Siap. Kenapa kita harus memilih Universitas Gunadarma Pak? Gini Pak, pendidikan itu pendidikan tinggi selain kurikulum. Kurikulum basis utamanya tuh Pak. Kurikulum kita selalu up to date dan ikut dengan, katanya kan harus link and match dengan industri. Oh iya. Itu kita sudah sesuai dengan SKKNI, KKNI standarnya. Pekerja tuh buat pekerja ya Pak. Terus kemudian kita juga sudah punya LSP yang itu berguna untuk orang profesional. LSP itu lembaga sertifikasi maksudnya Pak? Iya Pak. Oh my God. Sebenarnya untuk profesional ya Pak. Jadi, dunia kerja tuh kalau sudah punya sertifikat LSP, itu walaupun kita namanya LSP P1, karena perguruan tinggi yang menyelenggarakan. Mereka juga sudah menjadi ini Pak, pertimbangan tersendiri oleh si tempat kerja itu. Iya betul. Itu salah satu syarat loh. Iya, logonya itu mereka anak ini dari misalnya S1 SI, dia punya kemampuan untuk pengelolaan sistem manajemen perkantoran. Itu udah nilai tersendiri tuh Pak. Nah, jadi kenapa pilih Gunadarma itu tadi, dan kan tagline yang selalu kami sampaikan bersama Gunadarma, masa depan diraih saat ini. Nah, itu yang ingin kita sampaikan ke calon mahasiswa bahwa yuk masuk ke sini, kita sama-sama berproses, keluar, Anda menjadi sesuatu yang lebih dari yang Anda harapkan. Oke. Pak? Ya. Oke. Ada nomor hotline atau informasi lebih lengkapnya untuk mencari tahu tentang Universitas Gunadarma lebih dalam lagi? Sebentar Pak Alvin, saya juga rada lupa. Aduh, gimana sih? Saya buka dulu nih, harus pakai kacamata dulu ngelihatnya. Siap. Mana tuh hotline-nya? Hotline 1500. Itu bisa juga Pak. Apa ya 1500? Lupa saya Pak. Ya, di websitenya mungkin ya Pak ya, bisa ya? Iya. Di websitenya bisa, di website pendaftaran bisa. Ada di situ hotline-nya gitu. Oke. Silakan saja hubungi ke website. Di situ juga ada online chat kalau nggak salah Pak ya? Ya betul. Online chat untuk. Jadi kan yang biasa bicara digital dengan online chat itu merasa terpenuhi lah. Itu bisa ditampung segala pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut pendaftaran dan menyangkut yang lain-lainnya Pak ya? Betul, asal jangan menyangkut yang lain bentuknya. Nagih utang nggak boleh ya? Aduh, ampun. Pak Aris, makasih ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, salam buat teman-teman di Gunadarma Pak Aris. Salam buat teman di Mega Suara dan adik-adik calon mahasiswa baru. Baik. Terima kasih.
Terima kasih. Ya, sahabat Mega Suara dan juga kawan Kota Perak, demikian bincang-bincang kita dengan narasumber kita di kesempatan hari ini. Ada Bapak Dr. Aris Muslim Eskom MM. Beliau ini adalah kepala administrasi dan juga bagian registrasi pelaporan data akademik Universitas Gunadarma. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di 7 kota. Yang sudah bersama-sama di kesempatan hari ini. Kita jumpa di setiap hari Rabu dan Sabtu tentunya di Info Gunadarma. Saya Alvin dan juga Padil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future.